Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Muryani dengan NIM 23060230247 dan teman saya Sri Amarwati dengan nomor NIM 23060230250. Kami akan melakukan observasi tentang SDM di kolam renang dengan mata kuliah manajemen pendidikan, dosen pengampu Dr. Kiai Haji Deni Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dalam rangka tugas observasi kami mata kuliah manajemen pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sri Amarwati dengan teman saya Nani Muryani. Kami mau wawancara Wawancara apa ini? tentang manajemen kolam renang. Tugas mata kuliah. Manajemen pendidikan. Dosennya siapa itu? Apa? Dr. Kiai Haji Deni Ya. Setiawan. Yang Ustadz itu ya? Ya. Yang punya pondok pesantren di mana? Purbo. Purbo itu ya? Ya. Baik Bapak, sebelumnya kami bisa dijelaskan dulu apa saja fasilitas pendidikan yang ada di kolam renang. Kolam renang FIK UNJ ini punya 4 kolam, di mana ada kolam utama lintasan 50 meter yang biasa buat lomba, ada kolam anak-anak untuk bermain anak-anak TK, SD ya di bawah 7 tahun dan kedalaman 0,5 sampai 0,7 meter. Ada kolam terjun. Kolam terjun itu kedalaman 5 sampai 7 meter, biasa dipakai untuk komunitas selam, loncat indah dan beberapa pengunjung umum. Ada kolam 1 meter, kolam pemula di mana panjang 25 meter dan kedalaman flat 1 meter. Di depan ada parkir luas, taman, ada gazebo, tempat berteduh, dan yang pasti ada 2 kantin di sebelah selatan, ada timur dan utara dekat hall bulu tangkis. Menarik sekali Bapak. Dalam konteks manajemen pendidikan, bagaimana proses pengelolaan fasilitas kolam renang ini Bapak? Sebenarnya pengelolaan itu hampir sama ya Mbak. Semua unit usaha itu pasti ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, dan terakhir ada evaluasi. Bagaimana dengan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kolam renang Bapak? Di sini ada 14 anggota, di mana ada Bapak Manajer, ada lifeguard, ada kebersihan, ada loket, ada porter, dan dibantu beberapa cleaning service untuk menjaga kebersihan dari lingkungan kolam renang itu sendiri. Kalau dari sisi perencanaan, apa saja yang menjadi prioritas utama itu Pak? Prioritas dalam pengelolaan kolam renang itu ya keamanan Mbak, karena kolam renang itu kan olahraga dan kegiatan di air ya, Iya. dan sangat rawan untuk keselamatan. Kita memang prioritas utama yaitu keselamatan pengunjung dan kenyamanan untuk pengunjung. Kalau dari sisi kerjasama dengan pihak luar, gimana Bapak? Apakah ada kolaborasi dengan sekolah atau lembaga lain? Kita ada beberapa kerjasama. Yang paling utama itu dengan klub
itu ada 3 klub yang sudah rutin latihan di kolam renang FIKK UNY tiap hari Senin, Selasa full sampai hari Sabtu Iya. tanpa ada hari yang terlewatkan. Oh, iya. Itu dari klub. Ada beberapa yang sifatnya temporer atau hanya beberapa kali datang. Itu ada dari SD, SMP, SMA. Ketika mereka ada kegiatan akuatik biasa datang ke UNY. Ada juga dari TK yang rutin tiap seminggu 1 kali dalam 1 semester, dan ada playgroup juga. Ada dari Selam itu juga rutin tiap hari Sabtu, Minggu, pagi, siang, sore, karena ada beberapa kelompok di situ. Ada dari beberapa universitas juga ada tim selam dari UGM, renang dari Sanata Dharma, dari Mercu Buana, ada dari Basarnas juga ada. Oh, iya. Basarnas juga ada. Terus yang rutin juga dari pendidikan jasmani kedinasan itu juga rutin. Dan kadang kolam renang UNY itu karena mempunyai kolam yang ideal atau memenuhi syarat untuk bertaraf nasional, jadi sering dibuat mengadakan lomba PRSI. Oh, iya. Siap, Bapak. Itu bagaimana untuk promosinya, Bapak? Sementara ini promosi masih apa ya, dari motomut atau dari mulut ke mulut. Belum ada spesifikasi promosi dari kami, hanya ada Instagram sementara ini, itu pun belum begitu aktif. Ya masih mengandalkan motomut itu, Oh, iya. dari mulut ke mulut ya. Iya. Bagaimana Bapak menilai efektivitas manajemen fasilitas ini sejauh ini? Sejauh ini sudah bagus ya, dari pihak kampus, pihak UNY sangat mensupport unit kolam renang, di mana fasilitas sudah baik, ada pengecatan secara berkala, terus perawatan kolam secara rutin, ada teknisi yang sebagai rekanan, terus dari pihak-pihak dari teman-teman kolam pun juga selalu menjaga kebersihan kolam, menjaga kualitas air dari zat-zat kimia maupun yang sifatnya fisik seperti daun-daun dan kotoran-kotoran lainnya. Terus apa tantangan terbesar dalam pengelolaan fasilitas kolam renang? Tantangan terbesar itu di SDM ya. Iya. Di SDM itu karena kadang kan mood atau semangat dari teman-teman kolam itu kan naik turun. Nah, itu yang perlu dijaga, dimana mereka itu selalu bersemangat datang ke kolam untuk selalu mendedikasikan dirinya sebagai bagian dari kolam renang demi kemajuan kolam renang dan Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau dari sisi persaingan ya memang sekarang banyak sekali kolam renang, dan itu memang lebih modern itu dalam hal memang lebih ngarahnya ke rekreasi ya, ke rekreasi. Kalau kita kan memang didesain dari dulu itu sebagai laboratorium untuk mahasiswa UNY, jadi memang enggak begitu rekreasi itu ya memang
fasilitasnya ya seperti ini, nggak ada air terjun, nggak ada tempat bermain untuk anak-anak, dan belum menyentuh itu, dan itu sangat berpengaruh kalau dari segi pengunjung ya, karena beberapa tahun ini memang ada penurunan pengunjung. Iya. Nah, ini yang terakhir Bapak. Apa harapan Bapak terhadap pengembangan fasilitas kolam renang ke depannya? Kedepannya kolam renang selalu menjaga yang sudah ada dan meningkatkan yang belum tersedia, terutama dalam pemasaran ya. Pemasaran sangat masih jauh dari harapan, karena sebenarnya kan banyak sekali sarana untuk dalam kita memasarkan kolam renang itu. Kedua, yaitu tadi saya bilang dari SDM itu untuk selalu menjaga semangat dan berdedikasi tinggi. Kalau harapan saya kolam renang UN itu akan tetap bertahan dan syukur bisa menjadi destinasi untuk berenang dan menyalurkan bakat untuk atlet-atlet kecil di Yogyakarta. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat. Semoga hasil observasi ini bermanfaat bagi kita, bagi pembelajaran kami. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak, terima kasih, sukses selalu, semoga cepat lulus ya. Amin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil observasi kami yang kemarin dengan judul Sumber Daya Manusia dalam Manajemen Pendidikan, yaitu dalam manajemen pendidikan tahap pertama yang sangat penting adalah perencanaan. Sebelum kegiatan renang dimulai, pihak sekolah melakukan perencanaan jadwal penggunaan kolam agar tidak terjadi bentrok antar kelas. Reporter ikut berperan di tahap ini dengan memastikan data, jadwal, dan izin masuk tersedia dan tercatat. Misalnya, reporter mengetahui kelas mana yang akan menggunakan kolam, berapa jumlah siswa, serta siapa guru yang bertanggung jawab. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan belajar menjadi lebih tertib dan terarah. Tidak ada siswa yang masuk sembarangan atau menggunakan fasilitas di luar jadwal. Berikutnya silakan Mbak. Tahap berikutnya adalah pengorganisasian. Dalam tahap ini, porter bekerja sama dengan guru PJOK dan pihak sekolah. Tugasnya adalah mengatur akses masuk dan keluar kolam renang, memastikan hanya yang memiliki izin yang boleh masuk. Selain itu, porter juga mengawasi perlengkapan dan kebersihan arena depan kolam, seperti tempat penitipan barang, ruang tunggu, dan pintu darurat. Peran sangat penting dalam menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman sebelum kegiatan belajar dimulai. Melalui pengorganisasian yang baik, seluruh proses pembelajaran di kolam renang dapat berjalan tertib dan sesuai aturan. Yaitu selanjutnya, tahap pelaksanaannya adalah inti dari kegiatan manajemen pendidikan. Di sini, porter bertugas menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Ia memastikan tidak ada tamu tak dikenal masuk ke area kolam renang, serta memperhatikan kondisi sekitar agar kegiatan belajar berjalan aman. Selain itu, porter juga membantu mengontrol ketertiban siswa, seperti mengingatkan agar tidak berlari di sekitar kolam atau bermain di area
di area terlarang. Jika ada kejadian seperti barang tertinggal, siswa terpleset, atau kondisi darurat, porter menjadi orang pertama yang membantu koordinasi dengan guru atau petugas sekolah lainnya. Tugas ini sejalan dengan prinsip manajemen pelaksana pendidikan, di mana seluruh sumber daya sekolah, termasuk tenaga non-guru seperti porter, ikut mendukung proses pembelajaran agar terjalan efektif. Peran porter juga mencerminkan nilai tanggung jawab dan disiplin kerja. Ia tidak hanya menjaga pintu, tetapi ikut memastikan suasana kegiatan belajar. Dengan demikian, porter menjadi bagian penting dari tim manajemen sekolah yang menjadi mutu pembelajaran jasmani. Setelah kegiatan renang berakhir, dilakukan tahap evaluasi. Guru menilai hasil belajar siswa, sementara pihak sekolah dan porter mengevaluasi kondisi fasilitas serta pelaksanaan kegiatan. Porter biasanya melaporkan jika ada masalah seperti peralatan rusak, pintu yang sulit ditutup, atau kebersihan arena depan kolam menurun. Laporan ini sangat membantu pihak sekolah dalam memperbaiki kekurangan untuk kegiatan selanjutnya. Evaluasi yang dilakukan secara rutin menunjukkan bahwa manajemen pendidikan tidak hanya fokus pada proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga pada pengelola lingkungan belajar secara menyeluruh. Selanjutnya, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa porter kolam renang memiliki peran penting dalam manajemen pendidikan. Ia bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan pintu masuk kolam, serta mendukung guru dan siswa agar kegiatan belajar berjalan lancar. Melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik, porter menjadi bagian dari sistem manajemen pendidikan yang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dan produktif. Jadi, porter bukan sekedar penjaga pintu, tetapi juga bagian dari keberhasilan pendidikan di sekolah. Ya, terima kasih. Sekian, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.